Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om dan Tante semuanya. Oke, salam just people. Malam hari ini seperti biasa ya, saya akan jawab satu pertanyaan lagi. Kesempatan ini itu pertanyaan dari Tante Meti ya. Tante Meti itu manajer branchnya dari branch Om Uki. Om Uki itu posisi di Riau ya. Oke. Nah, pertanyaannya ini mulai menarik nih ya, mulai dengan pemahaman-pemahaman tentang konsep personal branding bagi agen atau brands. Nah, pertanyaannya seperti apa ini saya bacakan dulu. Selamat siang Om saya juga mau dibuatkan jawaban di YouTube Om. Nah, itu. Jadi kayaknya jadi tren ya. Jadi ada pertanyaan dan nanti akan saya jawab dan jawabnya itu harus dengan video gitu. Nah, ini mungkin trennya jadi gitu sekarang. Tapi alhamdulillah itu nggak apa-apa, bagus saja gitu. Terkait personal branding agen Om. Salah satunya adalah kenapa agen tidak boleh posting campur aduk dengan jualan yang lainnya dan postingan pribadi yang negatif. Ini akan lebih efektif kalau Om Jum sendiri yang menyampaikan Om. Matur nuwun Om. Nah, nggak apa-apa. Nggak peduli saya. Nggak peduli itu gini. Meskipun saya dibilang owner, saya dibilang founder. Tapi kalau tentang ilmu nggak ada itu kayak gitu. Ilmu itu ya sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat itu memang di share gitu loh ya. Jadi ya menurut saya pun sampai kapanpun nggak apa-apa gitu. Saya akan selalu menjawab pertanyaan Om dan Tante semuanya. Saya nggak mau pensiun dari part ini. Gitu. Oke ya. Walaupun secara bisnis, secara manajemen nanti harus autopilot nih, nggak boleh nih saya kendalikan sendiri gitu. Tapi kalau perkara ilmu jangan ragu. Kalau perkara sharing jangan ragu. Oke. Ada 3 part ya. Pertama tentang personal branding. Yang kedua tentang di dalam personal branding itu kenapa agen tidak boleh posting campur aduk dengan jualan yang lainnya. Oke. Yang ketiga postingan pribadi yang negatif. Nah, saya cara jawabnya mudahnya gimana ya? Mudahnya begini. Kembali lagi tentang sebenarnya personal branding itu yang mana. Teorinya banyak banget. Silakan cek di Google. Banyak banget. Teorinya banyak banget. Definisinya tuh melebar kemana-mana. Tapi itu nanti akan jadi susah kalau cara kerjanya menggunakan banyak definisi ya. Tapi saya akan fokus lagi seperti cara Rigar Spot. Ya, memberikan pemahaman kepada Om Tante semuanya. Menggunakan apa? 9 kata kerja. Oke, 9 kata kerja. Brands bisa membangun agen dan 9 kata kerja agen bisa membangun reseller. Nah, 9 kata kerja ini ya. Ini kemarin udah saya ungkap, ini harus hafal luar kepala. Biar apa? Personal branding itu nanti jadi mudah. Ya, harus hafal luar kepala. Yang pertama, mengetahui. Jadi seorang reseller harus diberi, calon reseller itu harus diberi pengetahuan. Ya, jadi bagaimana kita membangun pengetahuan reseller? Makanya reseller ini kan dia harus mengetahui. Mengetahui. Kemudian yang kedua adalah setelah mengetahui ada mengamati. Mengetahui, mengamati, kemudian membandingkan, kemudian yang keempat adalah memilih, yang kelima adalah memahami, yang keenam adalah menjalankan, yang ketujuh adalah merasakan, yang kedelapan menikmati, yang kesembilan mempengaruhi. 9 ini hafalkan dulu. Nanti kalau hafal, personal branding itu mudah. Oke ya. Kalau yang dibuat itu reseller itu kata kerjanya mengetahui, maka agennya itu harus memberikan postingan-postingan yang menyampaikan pengetahuan ke reseller tentang bisnis ini. Brands-brandsnya harus memberikan pengetahuan tentang bisnis keagenan dan bisnis kereselleran gitu. Oke. Mana part-part yang harus tentang penyampaian mengetahui itu? Nanti kalau sudah seperti itu,
Misalkan hari Senin ini hanya membuka tentang part mengetahui, hari Selasa membuka part tentang mengamati, hari Rabu part membandingkan. Syukur lebih bagusnya gini, jam 8 mengetahui, jadi hari Senin postingan jam 8 mengetahui, dengan greeting selamat pagi semuanya, terus itu ada mengetahuinya itu seperti apa disampaikan. Lalu jam 9 itu membuat postingan-postingan yang terkait dengan mengamati. Oke, bagaimana kemudian membandingkan penalaran 1 dan 2 dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana untuk setelah membandingkan itu agar memilih itu yang seperti apa. Nah, itulah personal branding dan Tante. Nah, jadi kalau Anda benar-benar bisa secara kreatif ya, secara kreatif itu membangun sebuah cerita postingan yang dia ditentukan, ini konsepnya sudah harus tentang user atau reseller ini memahami kita gitu. Maka untuk memahami itu yang mana? Oh, memahami itu setelah dia memilih. Oke, berarti bagaimana dia itu sebelum menjalankan dia itu paham. Nah, memahami itu letaknya ternyata di situ. Oke, lalu kalau kemudian setelah dia, kalau dia punya masalah itu yang mana? Masalah itu pasti terjadi setelah dia menjalankan dan kemudian dia merasakan itu pasti karena sesuatu yang sudah sifatnya positif negatif, sudah sifatnya itu pahit manis, sudah sifatnya itu seperti itu. Kalau merasakan berarti di part ini pasti banyak masalah nih, gitu ya. Tapi masalah ini kan nggak boleh hilang, harus ada terus. Nah, cuma levelnya harus naik ke menikmati. Walaupun bermasalah, kamu tetap harus stay, kamu tetap harus bergerak, kamu harus tetap fight, gitu. Oke, lalu bagaimana setiap orang bisa level mempengaruhi? Nah, ketika dia sudah di level mempengaruhi ini, maka personal branding bagi dia itu sudah dianggap luar biasa. Gitu. Jadi misalkan dulu saya dibilang, Om Jum enak hari ini memang sudah dibilang sukses, sudah dibilang capaiannya memang sudah qualified, publik sudah menerima itu, iya. Kalau hari ini, karena saya sudah di standar mempengaruhi orang. Tapi coba Om Tanto bayangkan nih, cek nih Facebook saya tahun 2014 ya, masuk ke Facebook saya, Jumarianto ya, lalu cari profil di tahun 2014, cek semua postingan saya di 2014. Posting naik, yang nge-like 1, yang komen 1 itu udah luar biasa. Kadang nggak ada yang nge-like sama yang komen. Artinya dulu itu fase saya baru memberikan pengetahuan, gitu. Baru di level itu pun lama tuh harus bergerak nih, setahun 2 tahun belum tentu. Mengetahui, naik ke mengamati, membandingkan itu sesuatu yang nggak mudah dari awalnya, gitu. Tapi ujung-ujungnya, misalkan saya selama setahun 2 tahun itu belum bisa mengatakan bahwa saya sudah mempengaruhi orang, asalkan kita konsisten untuk memberikan pengetahuan, konsisten untuk memberikan pengamatan bagi mereka, konsisten untuk memberikan perbandingan, maka kata konsisten ini akan membentuk sebuah keputusan memilih atas orang yang sekian waktu itu, walaupun dia nggak nge-like, nggak ngomen, tapi kadang dia juga mengetahui seperti dalam tanda kutip orang yang tahu tapi nggak perlu dilihat. Itulah sosial media kan, gitu. Hanya baca, hanya ini, tapi nggak komen, nggak like, berteman tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, ujung-ujungnya gitu, entah 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya, akhirnya ya join juga. Oke, jadi setelah Anda paham 9 kata kerja ini untuk melakukan personal branding yang kedua itu syaratnya adalah konsisten. Berulang sekali lagi. Saya ibaratkan gini, semua pemula, saya ulangi, semua expert itu selalu dimulai dari pemula. Oke ya, jadi pada level apapun, penyanyi yang expert dia selalu awalnya dari pemula.
Pebisnis yang expert awalnya juga dari pemula. Artinya apa? Semua orang tidak bisa menghindari fase pemula. Nah, untuk menjadi expert yang harus Anda perhatikan adalah bukan tentang capaiannya. Oke ya, bukan tentang bagaimana dia itu naik segala macam, enggak, tapi tentang pengulangannya. Oke, jadi tentang pengulangannya. Durasi jam berputarnya itu berapa kali? Lah kalau mau, bahkan kalau mau lebih dari expert, legend, mau lebih dari legend, masterpiece. Nah, itu pengulangan yang dilakukan terus-menerus. Gitu. Oke, jadi perhatikan nih. Ada 9 kata kerja yang harus Anda lihat. Oke, bangun itu yang kemudian konsisten. Nah, konsisten itu artinya ya itu ruang lingkup itu dipenuhi terus dan dalam durasi waktu yang kemudian itu terisi ya. Nah, jangan lupa yang ketiga adalah pengulangan. Mau jadi expert hari ini pemula nggak masalah, yang penting pengulangan. Nah, saya share kuncinya. Kita hari ini, kebanyakan kita, karena sudah menerima dunia pendidikan ya, ada yang dari SSD, SMP, SMA, sampai mungkin ada yang kuliah itu. Pengulangan itu identik dengan remedi. Terus kalau kita sekolah, remedi gitu ya, ada rapot, ternyata hasilnya remedi. Nah, itu sudah 1 semester misalkan, ada remedi 1 kali aja, satu mata pelajaran. Itu kita udah nganggapnya jelek banget, ya kan? Jujur, bener kan? Nah, kalau di Regar Sport, remedi 1 tahun sekali atau 1 semester sekali, itu jelek banget. Tapi yang lebih bagus itu bukan nggak ada remedi. Yang lebih bagus adalah 1 hari 1 kali remedi, 1 kali pengulangan. Oke, jadi itu kuncinya. 9 kata kerjanya dipahami, melekat, hafal ini. Oke, 1 hari kalau bisa diulangi nih, dari kata mengetahui sampai mempengaruhi ini gimana nih, semua materi di-share untuk 1 hari, berikutnya diulang lagi, ya dengan kreativitas materi ya yang identik. Untuk mempelajari ini cek Facebook saya dari 2014 sampai 2021. Bahkan saya pernah itu melakukan riset ke salah satu manajer branch ya, di branchnya Dinero itu. Tak perintahkan ke 5 manajer mereka, 5 manajer plus 1 GM ini untuk membukukan status saya dari 2014 sampai 2020 waktu itu. Bukukan nih, mana postingan yang bertipe mengetahui, mana postingan yang bertipe memahami, membandingkan, nah itu, mana postingan itu. Oke, setelah mereka melakukan itu, mereka paham nih ternyata. Oke, yang pertama adalah 9 kata kerja, yang kedua adalah konsistensi, yang ketiga adalah pengulangan, terakhir yang keempat. Apa itu? Marketing itu pada dasarnya pencitraan. Oke ya, pencitraan. Tapi ini prinsipnya. Pencitraan yang terbaik itu adalah kejujuran. Oke, pencitraan yang terbaik itu adalah kejujuran. Artinya jujur saja. Kalau memang marah saja nggak apa-apa, tapi bangunkan ke arah pencitraan marketing. Jadi bagaimana kemudian itu menjadi marketing. Cek di Facebook saya, banyak kok yang kayak gitu. Kalau galau dirubah jadi marketing, enggak apa-apa galau itu, gitu. Gimmick itu enggak apa-apa. Tapi harus jujur juga mengarahnya kemana. Gitu. Mau galau, mau lagi semangat, euforia, mau enggak apa-apa, pencitraan. Karena memang marketing itu pencitraan, saya ngomongnya itu. Tapi ingat, harus bener-bener connect tuh apa yang menjadi goal kita, marketing pemasaran ya, berarti kalau cukup jadi marketing lah gitu konsepnya. Nah, coba pelajari aja dari yang ada di Facebook saya dari 2014 sampai 2020.
21 kemarin. Oke. Ada 9 kata kerja, konsisten, pengulangan, pencitraan. 4 ya. Oke. Selamat mempraktekkan. Saya yakin Om dan Tante bisa. 4 ini dijaga, namanya personal branding pasti akan ke-up. Jangan khawatir. Apakah ini reseller juga harus ini ke user? Iya. Cuma lihat aja, reseller itu ke produk, oke. Agen itu mempengaruhi orangnya, produknya kan orangnya nih. Oke. Lalu kalau brand, produknya apa? Kan agen-agen ini, mall-mall ini. Kalau agen kan toko-tokonya. Nah, kalau reseller kan pasti toko ke usernya. Nah, ruang lingkupnya itu. Gitu ya Om ya Tante. Ya, terima kasih. Saya yakin Anda semua bisa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People.